Suara Hati. Renungan hari ini, topik, apakah hanya untuk keperluan pajangan? Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan hari ini, Markus 11 ayat 13 dan 14, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saudaraku, pernahkah Anda mendengar istilah self-improvement atau pengembangan diri? Secara sederhana, self-improvement atau pengembangan diri adalah proses secara sadar dan berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas diri dalam berbagai aspek, seperti keterampilan, pengetahuan, pengembangan karakter, peningkatan kesehatan, perbaikan emosional, semuanya menuju proses perbaikan diri dalam mencapai kehidupan lebih baik. Mengapa self-improvement atau pengembangan diri sangat dibutuhkan dewasa ini? Karena dunia ini tidak pernah berhenti berkembang, sehingga orang-orang pun dituntut untuk mengikuti ritme perkembangan agar tidak ketinggalan zaman, demikian kata orang. Belakangan ini, berbagai kelompok sibuk mengadakan perlombaan untuk mengembangkan diri, agar berusaha untuk terus naik level, dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Semua itu ditempuh untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sukses, dan lebih baik. Saudaraku, ketika target telah tercapai, yang menjadi pertanyaan kepada kita adalah, apa yang kemudian dilakukan oleh seorang anak Tuhan sehubungan dengan self-improvement atau pengembangan diri ini? Apakah kita ada menyimpan buah manis dari self-improvement untuk diri sendiri? Apakah ketika kesuksesan kita itu cukup hanya membuat orang lain terkesan, agar kita dapat menuai banyak pujian? Dalam Markus 11 ayat 12-14, dikisahkan ketika Yesus meninggalkan Betania, ia merasa lapar. Dari jauh Tuhan Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun dan baik dipandang. Tetapi ketika didekati, ternyata tidak ditemukan satu buah pun pada pohon itu, sehingga akhirnya Tuhan Yesus mengutuk pohon ara tersebut. Saudaraku, salah satu prinsip kerajaan surga adalah berakar, bertumbuh dan berbuah. Tuhan Allah menciptakan kita dengan tujuan agar kita dapat berbuah, bertumbuh dan berbuah. Yang namanya buah, pasti dapat dipetik dan dapat dinikmati dengan baik. Itulah setiap harapan semua orang. Setiap orang pasti berkeinginan untuk mengembangkan diri. Namun apakah buah dari keberhasilan itu dapat dinikmati oleh orang sekitar? Kalau hanya dapat untuk dipandang dan dikagumi saja, maka kita bagaikan pohon yang tumbuh kokoh, berdaun lebat, namun tidak berbuah. Alkitab mengatakan bahwa setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Matius 7 ayat 19. Menjadi pribadi yang berbuah, artinya bermanfaat bagi sesama. Mereka yang merasa sedih dan berbeban berat atas kedatangan kita, mereka akan terhibur dan merasa lega perasaannya. Mereka yang menghadapi jalan buntu, bisa mendapatkan jalan keluar. Hakikat pohon berbuah adalah untuk dinikmati orang lain, bukan dimakan oleh pohon itu sendiri. Oleh karena itu, marilah kita menjadi saksi Kristus, dan tetaplah kita senantiasa berakar, bertumbuh, berbuah. Pemahaman self-improvement atau pengembangan diri secara rohani adalah berakar, bertumbuh, dan berbuah.
Biarlah pertumbuhannya dan buah-buahnya tidak hanya sedap dipandang saja, tetapi juga bisa memberi kenikmatan dengan rasa yang manis. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu bagi orang-orang yang kita anggap tidak bermanfaat, agar diperlukan Tuhan dalam melayani. Salam persaudaraan dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.